anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin berdoa ya. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian ya. Yang pertama, Ayu Dwi Putri, Sinta Nur Fadila, Putri Nurul Hidayah, Erika Maya Indah, Putra Himawan. Selanjutnya, Ibu akan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu bentuk dari magnet itu seperti apa? Lalu macam-macam magnet itu apa saja? Dan apakah kalian tahu sifat-sifat dari magnet itu ada berapa? Baiklah, saya akan menjelaskan pembelajaran hari ini tentang magnet. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu pengertian dari magnet itu apa? Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Kata magnet berasal dari kata magnesia. Magnesia adalah nama sekolah dari Yunani. Dahulu tempat itu adalah tempat yang orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi. Batu itu kemudian dinamakan magnet. Lalu, apakah kalian tahu sifat-sifat magnet itu apa? Sifat-sifat magnet yang pertama adalah magnet menarik benda-benda tertentu seperti benda yang terbuat dari logam, yaitu besi, nikel, dan kobalt. Sifat-sifat magnet yang kedua yaitu gaya magnet dapat menembus benda non-magnetik. Kemudian yang ketiga, magnet memiliki kutub. Apakah kalian tahu kutub magnet itu ada apa saja? Kutub magnet itu ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya dinamakan north dan kutub selatan dinamakan dengan south. Selanjutnya, apakah kalian tahu macam-macam magnet? Macam-macam magnet itu ada 5. Yang pertama, magnet batang, lalu magnet silinder, yang ketiga magnet jarum, kemudian magnet ladang, dan magnet lingkaran. Saya sudah menyediakan magnet 5 magnet tersebut yang berada di meja. Silakan kalian membentuk. Pengamatan dilakukan secara bergantian, secara berkelompok. Jika kelompok 1 mengamati satu objek magnet, maka kelompok kedua akan mengamati magnet yang lainnya. Kemudian, setelah melakukan pengamatan, siswa mendiskusikan hasil pengamatan tersebut dengan masing-masing kelompok. Jadi dengan diadakannya pengamatan tersebut, sebelumnya saya akan bertanya, apa yang telah kalian dapatkan dari pengamatan tersebut? Apakah kalian sudah memahami lebih lengkap lagi tentang magnet tersebut dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan magnet tersebut? Contohnya, jika kutub utara dan selatan, maka akan saling menarik. Jika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak. Jadi kalian bisa membandingkan sendiri dan mengetahui secara langsung dari sifat-sifat magnet, lalu bentuk-bentuk magnet, dan juga kalian akan lebih memahami tentang magnet. Jadi setelah melakukan pengamatan akan dihasilkan teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan itu dari pengertiannya yaitu teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan berisi tentang fakta-fakta, bukan
secara khayalan. Kemudian sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi yaitu komunikatif, objektif, dan juga informatif. Kemudian teks laporan mempunyai susunannya, yaitu yang pertama judul dari hasil pengamatan tersebut, misalnya hasil pengamatan magnet. Kemudian tujuan dilakukan hasil pengamatan magnet. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan. Kemudian langkah-langkah melakukan pengamatan. Kemudian hasil percobaan dari pengamatan tersebut, hasil percobaannya seperti apa. Yang terakhir setelah langkah-langkah yaitu kesimpulan dari pengamatan tersebut. Misalnya contoh dari laporan pengamatan saya contohkan seperti pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dari tanaman kacang hijau dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan: penggaris, pulpen, kertas, bahannya 4 wadah, kapas, dan biji kacang hijau. Sedangkan langkah-langkah yang pertama yaitu tanamlah biji kacang hijau sebanyak 20 biji. 10 biji tanamlah di tempat yang terkena cahaya. Kemudian yang 10 biji di tempat yang gelap atau di bawah tempat tidur. Dan masing-masing tempat diberi perlakuan. Sedangkan 5 biji pada wadah media kapas basah dan yang 5 biji lagi pada media kapas terendam air. Kemudian catatlah pertumbuhan menggunakan pulpen, menggunakan penggaris atau satuan sentimeter. Hasil percobaannya yang pertama, tanaman yang ditanam pada tempat gelap memiliki pertumbuhan lebih cepat daripada yang ditanam di tempat terang. Yang kedua, tanaman di tempat terang lebih hijau daunnya dan batangnya lebih besar. Sedangkan di tempat gelap daunnya menguning dan batangnya lebih kecil atau kurus. Tanaman yang ditanam di tempat basah pertumbuhan antar biji merata, sedangkan yang tergenang air tidak merata. Jadi kesimpulannya, laju pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau sangat banyak dan pertumbuhannya mudah dan cepat. Selanjutnya, kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu interval nada. Apakah kalian tahu interval nada itu apa? Interval nada adalah perbandingan antara nada yang tinggi dengan nada yang rendah, atau sebuah jarak antara satu nada ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Lalu selanjutnya kita akan mensimulasikan permainan dengan bernyanyi lagu magnet. Dan lagu magnetnya seperti ini. Magnet, magnet, sifatnya dapat menarik benda magnetik. Magnet, magnet, sifatnya mempunyai 2 kutub. Magnet, magnet, medan magnetnya membentuk gaya magnet. Bila 2 kutub magnet yang sama akan saling tolak menolak. Namun jika 2 kutub magnet berbeda akan saling tarik menarik. Magnet, magnet ada bermacam-macam. Contoh magnet. Magnet, magnet, pertama magnet batang, lalu kedua magnet ladang. Magnet, magnet, ketiga magnet silinder,
lalu keempat magnet jarum. Magnet, magnet, yang terakhir adalah magnet lingkaran. Nah, ayo semua anak-anak tirukan ya nyanyian yang ibu nyanyikan barusan. Setelah saya mencontohkan lagu simulasi permainan tersebut, kalian bisa menirukannya dengan membentuk tiga kelompok yang beranggotakan 10 orang. Kalian silakan membentuk kelompok kalian masing-masing ya. Ini adalah box magnet pintar. Jadi di dalamnya adalah materi yang telah kita pelajari tadi. Kemudian kita akan melakukan permainan dengan bernyanyi dengan materi yaitu magnet. Dari yang telah kita pelajari tadi yaitu sifat-sifat magnet, lalu macam-macam magnet telah ibu sediakan di sini. Permainannya sangat sederhana sekali. Nanti perwakilan dari setiap kelompok akan maju ke depan untuk memilih bagian yang mereka dapatkan saat bernyanyi. Misalnya kelompok satu mendapatkan lirik bernyanyi yaitu lirik 1-3. Kemudian kelompok 3 lirik 4-6. Dan kelompok selanjutnya berarti mendapatkan yang terakhir yaitu lirik 7-9. Seperti ini. Nanti perwakilan kelompok akan mengambil kertasnya masing-masing seperti ini. Lalu jika per kelompok ada yang salah dalam bernyanyi, kalian wajib mengambil kertas yang berwarna merah ini yang berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai magnet, mengenai pembelajaran magnet yang telah kita pelajari. Jadi perwakilan setiap kelompok yang salah akan menjawab pertanyaan di kertas merah ini. Nah, seru kan simulasi permainan yang telah kita lakukan tadi? Dari simulasi permainan tadi, selanjutnya kalian akan mengerti dan memahami lirik-lirik dari magnet itu yang benar seperti apa. Nah, di sini terdapat lirik yang teracak. Kalian bisa mengurutkannya dengan mengisi kata-kata lirik ini, yaitu lirik nomor berapa. Dengan begitu kalian akan mengerti isi dari lagu dan mengurutkan lirik dengan benar. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum kalian mengerti? Silakan kalian mengacungkan tangan jika kalian masih belum mengerti. Nah, saya akan mengulangi kembali pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini dengan box magnet pintar ini. Jadi di sebelah mulai dari sini terdapat mata pelajaran yang telah kita pelajari, mulai dari pengertian magnet, macam-macam magnet, sifat-sifat magnet, lalu pengertian teks laporan dan juga contoh dari teks laporan. Kemudian ini adalah susunan dari pengamatan magnet. Dan yang selanjutnya, jadi kita melakukan simulasi bernyanyi, melakukan interval nada,
Lalu di sini terdapat pengertian dari interval nada. Lalu tadi kita telah melaksanakan simulasi permainan dengan menggunakan lirik dari magnet. Ini yang benar. Lalu kita melakukan permainan dengan bernyanyi dan juga mengurutkan lirik lagu yang teracak. Dan di kotak kecil ini terdapat pertanyaan dan juga pembagian bernyanyi lagu setiap kelompok. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, banyak manfaat yang telah kita ambil. Misalnya dari pengertian magnet, macam-macamnya, sifat-sifatnya, kemudian juga kita dapat mengerti pengertian dari teks laporan hasil pengamatan, lalu interval nada. Dengan melakukan permainan simulasi seperti yang telah kita lakukan tadi. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa